Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan sederhana dan campuran. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Sekarang langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada satu contoh soal, yaitu pecahan 27/5 yang merupakan pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Lalu apa ya syaratnya pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran? Syaratnya yaitu harus memiliki pembilang yang nilainya lebih besar daripada penyebutnya. Di contoh soal ini 27 lebih besar dari penyebutnya. Sekarang mari kita perhatikan cara penyelesaiannya. Caranya yang pertama, pikirkan 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 27. Ya, betul. Jawabannya adalah 5. Karena 5 dikali dengan 5 jawabannya adalah 25. Dan 25 ini mendekati 27. Sekarang 25 ini kita tuliskan kecil di atas, lalu kita cari sisanya dengan cara pengurangan, yaitu 27 dikurangi 25. Lalu berapa ya sisanya? Ya, sisanya adalah 2. Lalu 2 ini kita tuliskan di atas sebagai pembilang. Dan untuk penyebutnya sama seperti di soal. Jadi kita tuliskan angka 5 lagi. Jadi jawabannya atau hasil akhirnya adalah 5/2/5 yang merupakan pecahan campuran dari 27/5. Nah, pecahan ini disebut dengan pecahan campuran karena pecahan ini terdiri dari bilangan bulat, yaitu yang besar, kemudian pembilang yang di atas, dan penyebut yang di bawah. Untuk lebih memahami, ada satu contoh soal lagi. Nah, di sini ada 34/10. Sekarang coba pikirkan 10 dikali berapa yang mendekati 34. Ya, 3. 10 dikali 3 sama dengan 30. Dan 30 ini dekat dengan 34. Lalu sekarang kita tulis 30-nya di atas dan hitung sisanya, yaitu 34 dikurangi 30, yaitu hasilnya 4. Dan kita tulis di atas sebagai pembilang. Untuk penyebutnya kita samakan dengan soal, yaitu 10. Jadi 34/10 yaitu 34/10. Namun pecahan 34/10 ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Nah, mari kita tuliskan. Angka 3-nya masih tetap sama, lalu kemudian kita tuliskan hasil dari 4 dibagi 2 yaitu 2, dan 10 dibagi 2 yaitu 5. 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Jadi kesimpulannya, pecahan 34/10 memiliki pecahan campuran paling sederhana, yaitu 32/5. Selanjutnya ada 4 pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Dan kita akan mencoba mengerjakan secara bersama-sama ya. Nah, soal yang pertama yaitu 9/4. Sekarang kita pikirkan dulu 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9. Ya, jawabannya 4 dikali 2. 4 dikali 2 ini adalah 8. Lalu kita hitung sisanya, yaitu 9 dikurangi 8 adalah 1. 1 ini sebagai penyebut dan pembilangnya sama seperti yang di soal, yaitu 4. Kemudian soal yang kedua, kita cari juga terlebih dahulu
7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 51? Ya, 7 dikali 7. Hasilnya itu 49. Lalu kita hitung sisanya. 51 dikurangi 49, yaitu 2. 2 ini sebagai pembilang karena di atas, dan penyebutnya lagi-lagi sama seperti yang ada di soal, yaitu kalau di soal ini 7. Jadi hasil dari pecahan 51/7 adalah 72/7. Nah, untuk soal yang ketiga, mari kita kerjakan lagi. 11 dikali berapa yang hasilnya 40? Yaitu 11 dikali 3. Hasilnya adalah 33. Lalu kita hitung sisanya, yaitu 40 dikurangi 33 adalah 7 sebagai pembilang, dan penyebutnya sama seperti di soal, yaitu 11. Kemudian soal yang keempat ada 85/9. Kita cari lagi 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 85. Nah, yaitu 9 dikali dengan 9, hasilnya itu 81. Kita hitung sisanya, 85 dikurangi 81, yaitu 4. 4 ini sebagai pembilang ditaruh di atas, dan penyebutnya yaitu 9, sama seperti dengan soal. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini juga ada satu contoh soal, yaitu 23/8. Nah, dan kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Langkah pertama yaitu kita kalikan yang di bawah atau penyebut dengan 2. Nah, kita kalikan. Hasilnya ini yaitu 16. Nah, 16-nya ini kita simpan di otak. Jadi, saya ulangi lagi, yaitu langkah yang pertama, kita kalikan dulu penyebut dengan angka 2, yaitu penyebutnya itu angka 8, kita kalikan dengan angka 2, hasilnya itu 16. 16-nya kita simpan di otak, kemudian kita tambahkan dengan 3. 3 ini pembilang. Nah, kita tambahkan 16 ditambah 3 yaitu 19. Nah, 19 ini kita simpan di atas atau sebagai pembilang, dan 8 ini adalah penyebut dari soal sebelumnya. Jadi, hasil dari pecahan campuran 23/8 yaitu 19/8. 19/8 ini sebagai pecahan biasanya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada pecahan 12 1/5. Pertama kita akan kalikan 5 dengan 12. 5 dikali 12 hasilnya itu 60. 60 kita simpan di otak, lalu kita tambah dengan 1. Hasilnya 61. Kita simpan atau tulis di bagian atas sebagai pembilang 61-nya, dan penyebutnya sama dengan soal, yaitu 5. Nah, selanjutnya ada 4 pecahan campuran yang harus diubah menjadi pecahan biasa. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, di sini ada 10 4/9. Caranya sama, kita kalikan dulu 9 dengan 10. 9 dikali 10 hasilnya 90. 90 kita simpan di otak, lalu ditambahkan dengan 4. Tadi 90 ditambah 4 berarti hasilnya 94/9. Nah, penyebutnya ini sama seperti yang di soal. Kemudian soal kedua ada 26/15. Nah, kita kalikan dulu 15 dikali 2. 15 dikali 2 itu 30. 30 kita simpan di otak.
kemudian ditambah 6, berarti hasilnya pembilangnya adalah 36 dan penyebutnya 15. Tetap diingat ya, penyebutnya itu sama dengan soal. Jadi hasil dari 26/15 adalah 36/15. Nah, untuk soal yang ketiga ada 72/3. Kita kalikan dulu, 3 dikali 7 yaitu 21, kemudian 21 ditambah 2 yaitu 23/3. Nah, 23 sebagai pembilang dan penyebutnya sama seperti di soal, yaitu 3. Nah, soal yang keempat masih sama caranya. Ayo coba kerjakannya agak dipercepat ya. Yaitu 4 dikali 20 sama dengan 80. Lalu 80 kita tambahkan 3, yaitu 83/4 hasilnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya kepada guru kalian, dan jangan lupa untuk terus berlatih mengerjakan soal untuk menambah wawasan dan lebih mengerti lagi terkait materi mengubah pecahan biasa menjadi campuran, begitupun mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan.